Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan materi yang tidak sempat saya jelaskan dalam tatap muka, yaitu tentang pengantar pengembangan diri. Jadi, apa itu sebetulnya sih pengembangan diri itu? Jadi kalau dalam bahasa bebas, pengembangan diri itu sebetulnya adalah cara bagaimana kita mendidik diri kita sendiri agar kita mampu mengembangkan apa yang harusnya kita kembangkan. Jadi pengembangan diri ini adalah aktivitas kita bagaimana mengajari diri kita sendiri hal-hal yang baik yang berpotensi untuk mendorong diri kita untuk beraktualisasi sepenuhnya. Jadi dengan bahasa lain, pengembangan diri ini adalah cara bagaimana kita mengembangkan potensi yang selama ini Tuhan berikan kepada manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu hidup selama di dunia itu diberi potensi yang sangat luar biasa. Tapi kebanyakan potensinya itu tidak bisa dikembangkan secara optimal atau secara maksimal. Nah, kita sekarang dengan mempelajari pengembangan diri ini, kita ditantang untuk bisa mengembangkan diri kita secara optimal. Ada dua hal yang harus dibedakan, maksimal dan optimal. Kalau angka 10 itu maksimal. Tapi kalau kita mampunya hanya di angka 8, berarti kita sudah mengoptimalkan kemampuan kita yang kita miliki. Pada dasarnya manusia itu memiliki potensi yang sama yang diberikan oleh Tuhan. Otaknya sama, tidak mengenal jenis kelamin, laki wanita juga sama, ya. Potensinya juga sama. Hanya di sini kadang-kadang kesempatan untuk mengembangkan diri itu menjadi berbeda-beda. Tapi sebetulnya Tuhan memberikan kepada kita adalah sesuatu yang sebetulnya sama buat diri kita. Nah, di dalam pengembangan diri ini ada satu pendekatan, ya. Banyak orang dapat mengembangkan diri ini bisa berbagai pendekatan. Mungkin ada yang pendekatan pengembangan dirinya secara ekonomi. Jadi yang dikembangkan di dalam kehidupannya adalah ekonominya, pengembangan ekonomi. Ada juga pengembangan fisik, ya, di mana orang mampu mengembangkan fisiknya, mungkin misalnya melalui fitness, melalui olahraga. Ada juga pengembangan diri secara spiritualnya, bisa. Nah, di dalam mata kuliah ini, pengembangan diri yang saya ajarkan kepada kalian adalah pengembangan diri yang sifatnya netral. Dan kita melihat kepada unsur manusia yang seutuhnya, ya. Jadi kita tidak melihat dari segi agama manapun, tidak. Jadi kita ingin melihat pengembangan diri benar-benar dari unsur kemanusiaannya itu. Sehingga pendekatan pengembangan diri yang dilakukan di dalam mata kuliah ini kita sebut adalah pendekatan humanis. Human itu pendekatan kemanusiaan. Ya. Jadi di sini setiap individu ini diupayakan mampu membantu setiap dirinya agar menyadari keberadaan dirinya secara utuh dan selanjutnya berupaya untuk mengoptimalisasikannya, ya, sehingga tercapailah kemandirian yang terwujud dalam bentuk aktualisasi diri yang bermakna. Jadi di dalam pengembangan diri ini kita berusaha angka 10 yang harus kita capai tapi kita tidak mampu, maka mampunya di angka 6 tapi kita melebihkan angka 6 itu sehingga menjadi angka 8. Itu namanya mengoptimalisasikan diri kita. Sehingga kita benar-benar mampu berkembang, ya. Dan pendekatannya adalah pendekatan humanis. Jadi melihat manusia, individu secara utuh untuk mampu mengembangkan dirinya. Puncaknya adalah kemampuan individu untuk melakukan aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu
Kalau saya sih mendefinisikannya bagaimana seseorang itu merasa dirinya puas dengan apa yang kita dapatkan. Misalnya seseorang ada yang jadi guru itu sudah merasa puas. Tapi ada orang yang sudah kekayaannya juga banyak, udah jadi konglomerat, tapi merasa dirinya tidak bermakna dalam hidupnya. Ya, ada orang yang puas misalnya menjadi pedagang aja, ya pedagang kecil-kecilan, tapi dia mampu menjalani hidupnya itu dengan penuh makna. Nah, ini yang dimaksud dengan aktualisasi diri. Jadi pengembangan ini adalah memiliki pendekatan yang sifatnya netral, yaitu humanis. Sehingga orang yang belajar pengembangan diri ini mampu mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang positif, ya, pribadi yang sehat. Jadi pribadi positif ini adalah pribadi yang berada dalam badan pikiran yang normal dan sehat, jasmani dan rohaninya sehat, ya. Sehingga pengembangan diri ini mampu mengembangkan semua aspek potensi dirinya. Itu adalah sasaran dari pengembangan diri. Pengembangan ini mampu mengembangkan melalui dorongan internal maupun eksternal. Jadi baik di dalam diri maupun dari luar. Sehingga tapi dorongan diri ini yang secara internal akan lebih bermakna terhadap pengembangan diri karena didasarkan pada keinginan, kemampuan dan motivasi diri sendiri, bukan atas dorongan atau rekayasa dari luar. Nah, saya harapkan dari kalian yang belajar pengembangan diri ini, Anda ingin belajar pengembangan diri ini bukan karena ada mata kuliah pengembangan diri. Jadi seolah-olah dari luar, tapi setelah memahami apa yang saya sampaikan, Anda mempunyai keinginan pribadi agar benar diri itu keinginan diri untuk bisa mengembangkan secara internal. Karena apa? Karena ini akan menjadi lebih bermakna buat diri kita. Seolah-olah motivasinya itu memang berasal dari dalam, tanpa paksaan. Ya, ini berarti kalau kalian sudah ada kesadaran untuk bisa mengembangkan diri secara optimal tanpa harus didorong oleh orang lain, berarti kalian sudah mulai memasuki kesadaran diri untuk bisa menjadi manusia yang lebih berkembang. Ya, mudah-mudahan belajar pengembangan diri ini bisa menjadikan diri seoptimal seperti apa yang diharapkan. Ya, jadi pengembangan diri yang dilakukan oleh pendidikan formal pada dasarnya merupakan rekayasa eksternal. Jadi kalian sekolah, selama ini sekolah, itu sebetulnya bagian dari pengembangan diri. Tapi pengembangan diri itu dilakukan secara eksternal. Padahal sebetulnya apabila nanti kalian sudah memahami pengembangan diri, justru pengembangan diri yang berasal dari dorongan internal akan memberikan manfaat yang sangat bermakna bagi setiap orang, karena dia sadar untuk apa dia mengembangkan diri, sehingga dia sadar pada kualitas diri yang dibutuhkan nanti ke depan untuk mampu dia mandiri. Dia mampu mengarahkan dirinya sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Dia mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan tujuan-tujuan hidupnya. Nah, karena apa? Karena itu didasarkan atas keinginan yang berasal dari dalam diri sendiri.